Dalam Kejadian 50 ayat 26, ditulis bahwa mayat Yusuf dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Dari ayat ini timbul pertanyaan, apakah benar mayat Yusuf dijadikan mumi seperti tradisi orang Mesir kuno? Temukan jawabannya di Fakta Alkitab kali ini. Bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai Yusuf menolak godaan dari istri Potifar. Bagi Jesiers yang belum menontonnya, kamu bisa klik card di kanan atas ya. Pada episode kali ini, kita akan melihat kisah Yusuf dari fakta sejarah Mesir kuno. Bagaimana kematiannya dan apakah benar Yusuf dijadikan mumi? Sebelum kamu lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Selamat menyaksikan. Kisah Yusuf di Mesir dan fakta sejarah. Menurut David M. Roll, seorang Egyptologi atau ahli budaya Mesir dari Britania Raya, memperkirakan bahwa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zaman pemerintahan Raja Amenemhet III atau Firaun pada masa dinasti ke-12 Mesir kuno. Roll menemukan jejak-jejak masuknya orang-orang proto-Israel atau cikal bakal bangsa Israel ke Mesir pada akhir dinasti ke-12 Mesir yang diikuti oleh munculnya pemukiman orang-orang dari Asia atau Palestina di Afrika atau Mesir, yaitu di kota Avaris di Delta Nil pada zaman Raja Amenemhet III yang dianggapnya adalah tempat tinggal Yakub dan keluarganya. Dalam buku yang ditulis David M. Roll berjudul Pharaohs and Kings, ditemukan bangunan dengan 3.000 kamar. 3 departemen regional didirikan untuk mengawasi pekerja pertanian dan penyimpanan bahan pangan guna dibagikan kepada masyarakat Mesir selama periode kelaparan. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan Alkitab dalam Kejadian 41 ayat 35-36. Tradisi mumi di zaman Mesir kuno. Bagi masyarakat Mesir kuno, kematian adalah awal perjalanan yang baru di alam baka. Arwah orang-orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka jika tidak bisa memasuki tubuh mereka dahulu. Karena itu, jenazah akan diawetkan menjadi mumi dengan jalan pembalseman. Raja-raja Mesir kuno dianggap akan menjadi dewa ketika meninggal. Oleh karena itu, ruang-ruang makam para raja dipenuhi harta karun tak ternilai dan karya seni. Sementara itu, rakyat biasa dipercaya akan hidup abadi bersama leluhur di alam baka dan makamnya hanya diisi kebutuhan dasar, seperti makanan, kosmetik, dan sedikit perhiasan. Dari hasil penelitian, para arkeolog menemukan beberapa mumi para Firaun, di antaranya Raja Ramses II atau Ramesses the Great, Firaun Mesir yang meninggal pada tahun 1213 sebelum Masehi di usia sekitar 90 tahun, yang muminya ditemukan pada tahun 1881. Lalu ada mumi Firaun Tutankhamun yang adalah salah satu raja Mesir periode 1300-an sebelum Masehi. Sarkofagus Tutankhamun ditemukan oleh arkeolog Inggris bernama Howard Carter pada 3 Januari 1924. Apakah Yusuf ikut dijadikan mumi? Kejadian 50 ayat 22-26 menceritakan kematian Yusuf di Mesir dalam usianya yang ke-110 tahun. Akan tetapi sebelum meninggal, ia meminta saudara-saudara dan keluarganya untuk bersumpah agar tulang-tulangnya dikuburkan di tanah Kanaan. Alkitab tidak menjelaskan secara gamblang penyebab kematiannya, namun diperkirakan faktor usia menjadi penyebabnya. Dalam Kejadian 50 ayat 26, ditulis bahwa mayat Yusuf dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati. Dari ayat ini timbul pertanyaan, apakah benar mayat Yusuf dijadikan mumi? Atau apakah mayat yang diberikan rempah-rempah termasuk proses memumikan jenazah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mumi adalah mayat yang diawetkan dengan jalan pembalseman. Dikutip dari BBC News mengenai resep pembuatan mumi Mesir kuno yang disampaikan oleh Dr. Stephen Buckley, arkeolog dari Universitas York, Inggris, mengatakan bahwa mumi bisa dikatakan mewakili pembalseman yang menjadi inti pembuatan mumi Mesir selama 4.000 tahun. Resep-resep pembalseman terdiri dari minyak tanaman atau kemungkinan minyak wijen, tanaman sejenis balsem atau sari akar yang bisa saja berasal dari rumput gajah, lalu ada karet dari tanaman, gula alamiah yang mungkin diambil dari sari akasia, dan getah pohon kayu jarum, kemungkinan getah pinus. Begitu bahan-bahan dicampur ke minyak, maka getah akan memberikan unsur antibakteri sehingga melindungi jenazah dari pembusukan. Jadi diperkirakan bahwa permintaan Yusuf diwujudkan dengan cara memumikan jenazahnya seperti tradisi orang Mesir saat itu.
Sewaktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Musa juga turut serta membawa tulang-tulang Yusuf. Keluaran 13 ayat 19. Tafsiran Alkitab Wycliffe mengatakan bahwa tubuh Yusuf diawetkan di dalam sebuah peti untuk menanti saat perjalanan panjang selama 40 tahun menuju Sikem. Pada saat keluar dari Mesir, peti mumi tersebut dibawa dalam rombongan orang Israel. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Matthew Henry dalam bukunya Tafsiran Alkitab bahwa kematian Yusuf dan pengawetan mayatnya bertujuan untuk dikuburkan di Kanaan ketika keturunannya menerima tanah pusaka di bawah kepemimpinan Yosua. Jesiers, kami mau mengajak kalian untuk menjadi mitra CBN dan ikut mendukung pelayanan kami dalam menyebarkan kabar keselamatan melalui pelayanan media. Caranya gampang sekali. Kalian hanya perlu mendaftarkan diri melalui landing page kami di www.jawaban.com/donasi. Link ada di deskripsi ya. Dukungan kalian sangat berharga bagi kami untuk bisa terus menciptakan konten-konten yang memberkati lainnya. Nah, Jesiers, itulah fakta Alkitab mengenai Yusuf, kisah hidup, kematian, dan proses memindahkan jasadnya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Terus saksikan fakta Alkitab ya. God bless you.